Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Yunita Damayanti, dan 2 teman saya yaitu Najla Ayuditiasni Dewi dan Sri Aditya Widyaningsih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang orientasi dan hakikat pembelajaran terpadu, mata kuliah pembelajaran terpadu. Yang pertama ada orientasi pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan kajian dalam suatu mata pelajaran. Pembelajaran terpadu memberikan sumbangan bagi penyelenggara pendidikan yaitu seperti alternatif pembaruan penyelenggaraan pembelajaran yang diharapkan mampu membantu anak untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Dengan pendekatan terpadu, kurikulum yang dirancang dapat mengkomodasi kebutuhan siswa, serta dapat mengatasi masalah sosial diantaranya seperti para siswa di kelas, dan juga memantapkan penguasaan materi pelajaran. Dan siswa juga memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran, yang mana hal itu merupakan salah satu karakteristik pembelajaran terpadu. Yang kedua ada hakikat pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu didasari pada pendekatan inquiry yang melibatkan anak dalam perencanaan, eksplorasi, tukar-menukar ide, serta anak didorong untuk bekerja sama dalam kelompok dan didorong untuk merefleksikan kegiatan belajarnya, sehingga mereka dapat memperbaiki secara mandiri. Suatu pendekatan pembelajaran dapat mengaitkan dua konsep atau lebih yang relevan dari suatu rumpun mata pelajaran intra atau beberapa konsep yang relevan dari sejumlah mata pelajaran antar. Artinya, pengkaitan itu harus mempertimbangkan berbagai hal seperti kebutuhan siswa, menarik minat siswa, disesuaikan dengan kurikulum dan berfungsi untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran sehingga siswa memperoleh pengetahuan baru dan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang baru. Diperolehnya dalam berbagai situasi baru yang semakin kaya ragamnya sesuai dengan prinsip belajar yang bermakna. Hakikat pembelajaran terpadu. Pembelajaran dapat menggunakan pendekatan terpadu. Ini diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas pendidikan dasar, terutama untuk mencegah gejala penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran di sekolah. Dampak negatif dari penjejalan kurikulum akan berakibat buruk terhadap perkembangan anak. Hal tersebut terlihat dengan dituntutnya anak untuk mengerjakan tugas yang melebihi kapasitas dan kebutuhan mereka. Mereka kurang mendapatkan kesempatan untuk belajar, untuk membaca, dan sebagainya. Di samping itu, mereka akan kehilangan pengalaman pembelajaran alamiah, pengalaman sensorik dari dunia mereka yang akan membentuk dasar kemampuan pembelajaran abstrak. Lanjut, ada karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah pembelajaran terpadu berpusat pada anak, student-centered. Yang kedua ada pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak, direct experience. Yang ketiga, menciptakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan semua pemikiran anak dan melibatkan aktivitas mental anak secara optimal. Yang keempat, ada menyajikan konsep-konsep dari berbagai pengembangan dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima adalah pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel. Yang keenam ada hasil pembelajaran adalah aspek pengembangan dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Maka anak diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Lalu ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama ada prinsip penggalian tema, yang kedua prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu, yang ketiga ada prinsip evaluasi, yang keempat ada prinsip reaksi. Lalu ada aspek-aspek pembelajaran terpadu. Yang pertama ada aspek perkembangan peserta didik, yang kedua ada kesiapan guru sebagai penerjemah dan perancang kurikulum, yang ketiga ada iklim bergeser. Iklim bergeser dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama dari instruksional ke transaksional,
Yang kedua ada satu arah menjadi multi arah. Yang ketiga kurikulum formal ke kurikulum eksperimental. Yang keempat ada orientasi kelompok ke orientasi individu. Lalu lanjut ada ciri-ciri pembelajaran terpadu. Yang pertama ada holistik. Holistik merupakan suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dan dalam pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua ada bermakna. Berkaitan antara konsep-konsep lain dan akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehannya belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Lanjut yang ketiga ada aktif. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk belajar. Lalu ada kelebihan dan kelemahan pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu yang pertama kelebihannya, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, ada pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial peserta didik. Yang kelima, pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan real peserta didik. Yang keenam, jika pembelajaran terpadu dirancang bersama, dapat meningkatkan kerjasama antar guru, bidang kajian terkait, guru didik atau guru dengan narasumber sehingga belajar lebih menyenangkan. Belajar dalam situasi nyata dalam konteks yang lebih bermakna. Lanjut kelemahan pembelajaran terpadu. Yang pertama, aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Secara akademik, guru dituntut untuk terus menggali informasi, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak terfokus pada bidang kajian tertentu saja. Yang kedua ada aspek peserta didik. Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Semua ini akan menunjang, memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan. Bila sarana ini tidak dipenuhi, maka penerapan pembelajaran terpadu juga akan terlambat. Yang ketiga ada aspek kurikulum. Kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman materi peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Guru perlu diberi kewenangan dalam pengembangan materi, metode penilaian keberhasilan peserta didik. Yang keempat ada aspek penilaian. Pembelajaran terpadu memerlukan cara penilaian yang menyeluruh, komprehensif, yaitu menempatkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian yang dipadukan. Lalu yang kelima ada aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain. Dan kata lain, pada saat mengerjakan sebuah tema, maka guru berkecenderungan menekankan atau mengutamakan substansi gabungan tersebut sesuai dengan pemahaman selera dan latar belakang pendidikan guru itu sendiri. Faktor penyebab guru belum mampu menerapkan pembelajaran terpadu ada yang pertama, kurangnya mengaplikasikan dan guru yang dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai pembelajaran terpadu menjadi kendala utama bagi sekolah.
untuk menerapkan pembelajaran padahal sebenarnya sudah banyak mengenal tentang pembelajaran terpadu. Ketiga, hal ini menunjukkan guru yang kurang paham mengaplikasikan pembelajaran terpadu sehingga menyebabkan sebagian besar sekolah belum mengaplikasikan pembelajaran. Sistem penilaian dan evaluasi. Pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran terpadu meliputi penguasaan materi ajar, karakter yang dikembangkan, pemikiran tingkat tinggi, kecakapan abad 21. Penilaian penguasaan materi ajar dilakukan dengan tes, formatif dan sumatif, dan non-tes. Tes berarti secara periodik dilakukan mengecekkan penguasaan materi, non dilakukan dengan mengecek isi dari kegiatan siswa. Pemantauan karakter dilakukan dengan observasi dan wawancara. Pemantauan kemampuan berpikir tingkat tinggi dilakukan dengan pengamatan dan praktik penerapan pemahaman siswa terhadap materi ajar secara terpadu antara mata pelajaran. Pemantauan penguasaan abad 21 dilakukan dengan mengevaluasi kecakapan yang diperlukan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu alasan pembelajaran terpadu cocok digunakan di tingkat sekolah dasar. Pendidikan di SD harus memperhatikan perkembangan intelektual anak sesuai dengan taraf perkembangannya. Anak SD melihat dunia sekitarnya secara menyeluruh, mereka belum dapat memisah-misahkan bahan kajian yang satu dengan yang lain. Di samping memperhatikan perkembangan intelektual anak, guru juga harus mengurangi dampak dari fenomena ini, di antaranya anak tidak mampu melihat dan memecahkan masalah dari berbagai sisi, karena ia terbiasa berpikir secara fragmentasi. Anak dikhawatirkan tidak memiliki cakrawala pandang yang luas dan integratif. Baik, sekian dari kelompok kami. Kita masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Untuk sesi pertama ini, pertanyaan kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kira-kira kelompok siapa terlebih dahulu yang ingin bertanya? Boleh kelompok 2, Yun. Oke, Rama. Tadi kan ada faktor yang menjadi penyebab guru belum mampu menerapkan pembelajaran terpadu ya. Kan di situ ada kurangnya pemahaman guru dalam mengaplikasikan pembelajaran terpadu. Nah, itu contoh mengaplikasikan pembelajaran terpadu itu seperti apa? Udah, Oke, segitu baik. aja. Terima kasih. Iya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Iya, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Asmitia, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya. Tadi udah dijelasin, sebagian sekolah belum menerapkan pembelajaran terpadu karena kurangnya pemahaman guru. Jika suatu sekolah ingin menerapkan pembelajaran terpadu, apa yang harus dipersiapkan selain pemahaman? Terima kasih. Oke, Nadia. Ya, untuk 2 pertanyaan ini, kita diskusikan terlebih dahulu ya. Izin menjawab. Iya, Sri. Perkenalkan, nama saya Sri Aditya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut saya, berdasarkan pertanyaan tadi yang kelompok 2, contoh penerapan kurikulum model Webet dalam pembelajaran dimulai dengan menentukan tema terlebih dahulu. Misalnya, guru dan siswa bersama-sama menentukan tema yang disenangi siswa, seperti lingkungan. Tema lingkungan ini dikembangkan atau diperluas menjadi sub-sub tema topik yang ada pada beberapa mata pelajaran. Misalnya IPA, Matematika, PKN, Bahasa Indonesia, atau mata pelajaran yang lainnya. Subtema IPA mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya energi cahaya, kita manfaatkan sebagai penerangan saat kita belajar. Matematika subtema mengenal bangun datar.
Siswa diajarkan tentang bentuk bangun datar, misalnya ban sepeda. Kita berbentuk lingkaran, buku tulis berbentuk persegi, penggaris berbentuk. Kedisiplinan siswa diajarkan tentang bagaimana cara bersikap dan bertingkah laku sebagai makhluk hidup sosial, seperti sikap tenggang rasa dan bekerja sama dengan orang lain. Bahasa Indonesia, subtema membaca ringkasan. Siswa menceritakan dengan kata-katanya sendiri tentang bentuk-bentuk energi dan bentuk bangun datar yang kita jumpai di lingkungan sekitar. Izin menambahkan, boleh? Ya, Mesa. Ya, perkenalkan nama saya Mesa Nesti dari kelompok 6. Saya ingin menambahkan jawaban dari Sri yang tadi udah diomongin. Menurut saya, contoh penerapan model keterhubungan yaitu guru mengaitkan konsep ekosistem yang pada gilirannya berkaitan dengan energi dan sumber daya alam. Bidang studi biologi dan kimia disatukan menjadi biokimia. Biologi dengan fisika menjadi biofisika. Biologi dengan teknologi menjadi bioteknologi. Sosiologi dengan antropologi menjadi sosioantropologi. Contoh penerapan model keterpaduan yaitu guru mengajarkan topik yang tumpang tindih dalam matematika, seni budaya dan kesenian, IPS, bahasa Indonesia, dan IPA. Terima kasih. Sama. Nah, selanjutnya, siapakah yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6? Izin menjawab, Yun. Ya, oke. Berdasarkan pertanyaan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Nadia. Jawabannya, guru sebagai pengembang dan pelaksana pembelajaran terpadu di lapangan dituntut untuk memiliki pemahaman yang utuh tentang pembelajaran terpadu, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Pemahaman dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran terpadu akan semakin terasa bila guru senantiasa untuk melakukan refleksi diri terhadap pelaksanaan pembelajaran terpadu yang diterapkan di kelas. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab yang kedua. Siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, Yun. Iya, Nisa. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Apa saja model pembelajaran terpadu yang dikembangkan di sekolah dasar? Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deza Sarasati, perwakilan dari kelompok 9, ingin bertanya bagaimana proses pendekatan inquiry dalam pembelajaran terpadu. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Yun. Iya, Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delima Nuraulia, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya, bagaimana menciptakan pembelajaran terpadu yang bermakna bagi peserta didik? Terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan untuk sesi kedua ini. Sekarang kita berdiskusi terlebih dahulu untuk mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan ini ya. Nah, untuk dari 3 pertanyaan ini yang disampaikan kelompok 4, 5, dan 9, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Izin menjawab pertanyaan kelompok 4 yang tadi ada 5. Iya, Sal. Tadi kan pertanyaannya bagaimana menciptakan pembelajaran terpadu yang bermakna bagi peserta didik. Jawabannya menurut saya dengan cara mengajak peserta didik untuk memahami konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung, menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami anak melalui kesempatan yang mempelajari apa yang berhubungan dengan tema atau peristiwa. Peserta didik selalu mendapatkan kesempatan untuk melibatkan secara aktif sesuai dengan minatnya dalam pembelajaran terpadu. Terima kasih, Salma.
Selanjutnya, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok kelima dan 9? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Iya, Del. Nama saya Delima Nuraulia dari kelompok 4. Menurut saya, pendekatan inquiry pada dasarnya adalah menggunakan pendekatan konstruktivistik, di mana setiap peserta didik sebagai sumber belajar dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercaya, dan dengan fenomena, ide atau informasi baru yang telah dipelajari. Terima kasih. Terima kasih, Delima. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5? Izin menjawab. Baik, Dian. Saya Dian Febiani, perwakilan dari kelompok 4, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 5. Apa saja model pembelajaran terpadu yang dikembangkan di SD? Terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang dikembangkan di sekolah dasar, yaitu model jaring laba-laba, model keterhubungan, dan model keterpaduan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dian. Selanjutnya, kami buka sesi tanya-jawab yang ketiga. Apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait materi hari ini? Saya. Iya, Ismi. Perkenalkan, nama saya Ismi Martia dari perwakilan kelompok 7. Saya izin bertanya untuk kelompok 1 ya. Mengapa pendidikan di SD harus memperhatikan perkembangan intelektual pada anak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Saya. Iya, Jana. Saya perwakilan dari kelompok 8. Ingin bertanya. Apa kesulitan yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran terpadu? Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Baik, saya kira untuk sesi 3 ini 2 pertanyaan dari kelompok 7 dan 8 ya. Apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 7? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Saya Alvira Sofi, perwakilan dari kelompok 2. Tadi pertanyaannya kan mengapa pendidikan di SD harus memperhatikan perkembangan intelektual anak. Jawabannya, menurut saya pendidikan di SD harus memperhatikan perkembangan intelektual anak karena potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar, sedangkan sisanya hanya 92% tersebut di alam bawah sadar. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa potensi otak manusia yang berkaitan dengan perkembangan intelektual hanya memuat 8% saja. Untuk itu, perkembangan intelektual pada peserta didik perlu dikembangkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Sophie. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan kelompok 8? Aku. Iya, Sipa. Saya Siva Triananda dari kelompok 6, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa kesulitan yang dialami guru dalam proses pembelajaran terpadu? Yang pertama, keterbatasan pengetahuan kemampuan guru dalam mengerjakan lagu anak sesuai dengan tema. Kedua, bahan yang tersedia masih menggunakan pendekatan mata pelajaran sehingga menyulitkan guru memadukan materi sesuai dengan tema. Ketiga, sekolah yang kekurangan jumlah guru menerapkan model pembelajaran kelas rangkap sehingga kesulitan menerapkan pembelajaran terpadu di kelas awal. Baik, terima kasih Pak. Sama. Sebelum saya tutup presentasi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali tentang materi hari ini?
Jika tidak ada, saya tutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.